SMA kelas 11. Let's be semangat turun di situ. Mata adalah merupakan bagian daripada tubuh kita yang tidak asing, yang mana mata merupakan alat optik terpenting bagi makhluk hidup untuk manusia dapat melihat keindahan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan mata sebagai indera penglihatan. Nah, ini adalah merupakan struktur daripada mata, di mana mata ini memiliki bagian-bagian penting, yang mana bagian-bagian penting tersebut juga memiliki fungsi dari bagian tersebut yang ada di mata kita. Bagian-bagian utama mata dan fungsinya yang pertama adalah kornea mata atau kornea, di mana kornea adalah merupakan bagian mata yang keras dan berfungsi untuk melindungi bagian mata yang lunak dan sensitif. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai kornea. Kemudian bagian yang kedua adalah pupil atau pupil. Pupil ini adalah merupakan celah berbentuk lingkaran yang berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Dan kemudian untuk yang ketiga adalah iris. Nah, iris ini adalah selaput berwarna hitam atau biru yang berfungsi mengatur besar dan kecilnya pupil. Nah, ini adalah bagian iris. Dan kemudian yang keempat adalah lensa mata. Lensa mata berfungsi untuk membiaskan sinar dari benda yang kemudian menghasilkan bayangan pada retina. Nah, dan kemudian yang kelima adalah aqueous humor. Aqueous humor ini adalah berupa cairan di depan lensa mata kita, berfungsi untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Dan ini adalah bagian aqueous humor. Dan kemudian yang bagian yang keenam dinamakan vitreous humor, di mana vitreous humor itu adalah juga berupa cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke retina. Dan kemudian untuk bagian yang berikutnya adalah dinamakan sebagai retina, di bagian belakang daripada mata kita. Retina ini bagian mata yang berfungsi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan benda yang dilihat. Retina merupakan bagian mata yang penuh saraf yang sensitif terhadap cahaya. Saraf-saraf tersebut mengirimkan rangsangan ke otak yang kemudian dinyatakan dalam bentuk verbal, misalnya melihat huruf A, melihat huruf B, dan seterusnya, mengucapkan A, B, dan C, dan sebagainya. Ataupun juga dari mata ini bisa melihat pemandangan yang indah yang dibentuk bayangan tersebut dari benda tersebut yang memantulkan cahaya ditujukan kepada lensa mata, kemudian terakhir terbentuk bayangannya di retina. Nah, mata itu memiliki titik dekat dan titik jauh. Agar objek dapat terlihat dengan jelas oleh mata, maka letaknya harus berada di daerah penglihatan mata, yaitu di daerah antara titik dekat dan titik jauhnya. Titik dekat atau diistilahkan dengan punctum proximum, dilambangkan dengan PP, adalah jarak yang paling dekat yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata kita dengan akomodasi maksimum. Pada jarak ini, kecembungan dari lensanya adalah maksimum,
yaitu lensa mata kita. Kemudian titik jauh yang dikenal istilahnya adalah punctum remotum, dilambangkan dengan PR, adalah jarak yang paling jauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas tanpa berakomodasi dalam keadaan mata sepipih-pipihnya atau setipis-tipisnya. Ini adalah konstruksi dari mata yang terdiri atas bola mata, kemudian di bola mata itu ada lensa, dan kemudian ada retina di bagian belakangnya sebagai penangkap gambar. Nah, benda di titik A akan memantulkan cahayanya menuju ke lensa mata, kemudian oleh lensa mata dibiaskan menuju ke retina, maka terbentuklah bayangan di retina sehingga mata bisa menyatakan sesuatu benda tersebut. Jarak antara A dengan lensa adalah SA misalnya, dan kemudian bayangan yang terbentuk dari lensa ke retina adalah S aksen. Dan kemudian untuk pada kondisi kedua, bila bendanya berada di titik B, maka sinar datang dari B menuju ke lensa mata, maka lensa mata akan membiaskan menuju ke retina daripada mata tersebut. Jaraknya benda tersebut terhadap lensa adalah SB dan bayangannya adalah S aksen. Nah, otot mata yang mengatur kecembungan lensa mata disebut otot akomodasi. Kemampuan untuk mengubah kecembungan daripada lensa mata tersebut adalah disebut sebagai daya akomodasi. Dan seterusnya, daya akomodasi dapat didefinisikan sebagai selisih kuat lensa pada titik terdekat dengan titik terjauhnya. Kuat lensa dapat dirumuskan P sama dengan 1/F. P adalah kuat lensa, F adalah fokus dalam satuan meter, kuat lensa dalam satuan dioptri. Sehingga daya akomodasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu daya akomodasi sama dengan PP min PR. PP kuat lensa di punctum proximumnya, PR adalah kuat lensa di punctum remotumnya. Selanjutnya marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut setelah kita menguasai tentang mata tersebut. Hitunglah daya akomodasi mata normal yang memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauhnya di tak terhingga. Oke, kita selesaikan. Untuk PP-nya berarti 0,25 meter untuk mata normal. PR-nya adalah tak terhingga. Benda yang berada di titik dekat bayangan akan jatuh di retina. Jarak lensa mata ke retina lebih kurang 0,02 meter atau 20 cm. Dengan menggunakan konsep rumusan optika geometri, yaitu 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana untuk S-nya adalah yang titik dekatnya 0,25, untuk titik jauhnya adalah tak terhingga. Jadi untuk pada titik dekatnya 1/0,25 ditambah 1/0,02 sama dengan 1/F. 1/0,25 itu berarti sama dengan 4. 1/0,02 adalah 50, maka 1/F sama dengan 4 plus 50 sama dengan 54. Maka PP sama dengan 1/F berarti sama dengan 54 untuk PP-nya. Saat benda berada di titik terjauhnya tak terhingga, bayangan jatuh juga di retina. Dengan menggunakan konsep optika geometri seperti dirumuskan 1/S plus 1/S aksennya sama dengan
1/f, 1/s nya adalah tak terhingga, plus 1/0,02. Untuk jarak retina terhadap lensa mata sama dengan 1/f, maka 1/f sama dengan 1/0,02, yaitu 0 plus 1 bagi 0,02 adalah 50, hasilnya adalah 50. Sehingga PR nya adalah 1/f sama dengan 50. Sehingga dengan demikian daya akomodasinya adalah P min PR, yaitu 54 dikurangi 50 sama dengan 4 dioptri. Kemudian pembahasan fisika tentang alat optik mata untuk fisika segmen kelas 11. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo kita belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.